Salam football. Video kali ini King Football akan membahas perjalanan dan sejarah prestasi klub raksasa Liga Prancis, yakni Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain atau PSG yang kita kenal saat ini adalah klub yang terbilang masih muda. Bagaimana tidak, klub ini didirikan pada 12 Agustus 1970. Tepat 51 tahun yang lalu, klub ini berdiri. Usia yang sekaligus aja Lionel Messi, Jorge bahkan lebih tua dari PSG, yakni 63 tahun. PSG bisa eksis karena ada sekelompok pengusaha yang ambisius ingin membentuk tim sepak bola besar di Paris. Tadinya ada dua klub di ibu kota Prancis, yakni Paris Football Club yang dimiliki oleh pengusaha Guy Crescent dan eksekutif olahraga Pierre-Etienne Guyot, serta Stade Saint-Germain milik mantan pesepak bola Henri Patrelli. Ternyata dalam pendiri PSG ternyata terselip yang memainkan peran besar dalam pendirian PSG ini. Ternyata ada Real Madrid di belakangnya. Kok bisa? Ya, sebenarnya ada 3 orang yang disebut di atas sudah memikirkan niat membangun klub sepak bola besar sejak 1969. Akan tetapi mereka terjebak dalam masalah biaya atau finansial. Pada akhirnya mereka bertemu dengan Presiden Real Madrid waktu itu 1943 sampai 1978, Santiago Bernabéu de Geste, sosok yang namanya kini diabadikan menjadi nama stadion Real Madrid ini, memberikan inisiatif kepada ketiga pihak tersebut untuk memulai kampanye crowdfunding sebagai solusi terbaik membentuk tim baru. Singkat ceritanya, ada 20.000 orang menandatangani petisi terkait ide pembentukan klub baru ini. Pada akhirnya, dua klub tadi yang bergabung menjadi Paris Saint-Germain pada 17 Juni 1970. Ini momen bersejarah karena pertama kalinya dalam sejarah dunia sepak bola Prancis, para fans berkontribusi secara finansial dalam pembuatan klub sepak bola. Lantas kenapa kok hari jadi PSG jatuh pada 12 Agustus? Kenapa enggak 17 Juni saja? Jawabannya karena baru pada tanggal itulah di tahun yang sama PSG diresmikan dengan dibentuknya Asosiasi Sepak Bola Paris Saint-Germain atau nama lainnya Asosiasi IOI 1901. Organisasi inilah yang mengelola kegiatan amatir dan profesional klub PSG selama 2 dekade. Kemudian barulah semuanya berubah ketika PSG dibeli oleh Canal Plus pada Mei 1991 sebelum musim 1991-1992. Mereka menciptakan Société Anonyme Sportive Professionnelle Paris Saint-Germain Football Club. Nah, barulah untuk sekarang apakah asosiasi IOI 1901 ini sudah bubar? Jawabannya ternyata belum. Sampai hingga kini mereka bertugas mengurus Akademi Paris Saint-Germain. Barulah PSG mulai petualangannya di kompetisi sepak bola Prancis dari divisi 2 yang kini namanya mengganti menjadi Ligue 2 1970-1971 dan langsung jadi juara di musim pertamanya itu. Jacques Romond menjadi salah satu pemain bintang mereka pada saat itu yang sukses mengemas 11 gol, yang mana artinya PSG berhak main divisi Liga 1 atau yang kini dinamakan dengan Ligue 1. Mereka mengakhiri musim 1971-1972 di urutan 16 dari 20 peserta. Harusnya mereka tidak terdegradasi, namun karena finansial yang buruk akhirnya mereka didegradasi ke Ligue 2 pada saat itu.
Sebenarnya Dewan Kota Paris sudah menawarkan bantuan dana senilai 850 juta francs untuk melunasi utang klub dan menjaga spot divisi 1 sebagai gantinya nama tim ubah menjadi Paris Football Club. Namun Patle menolaknya karena ini akan memicu perpecahan kongsi pada 20 Juni 1972. Crescent dan Guyot membentuk kembali Paris FC. Paris FC tetap di divisi 1 dan memainkan stadion Parc des Princes, sementara PSG menjadi klub amatir yang secara administratif diturunkan ke divisi 3. Barulah singkat cerita, PSG tidak menyerah di situ saja dengan kondisi mereka. PSG bahkan sudah bisa kembali bermain di divisi 1 atau Ligue 1 pada musim 1974-1975. PSG lalu meraih 2 titel perdana mereka, yakni Coupe de France atau Piala Prancis pada 1982 dan 1983. Dominique Requetau dan Safet Susek menjadi bintang mereka saat itu. Barulah pada musim 1985-86 mereka akhirnya bisa menjuari Liga Prancis untuk pertama kalinya. PSG kian bersinar usai dibeli Canal Plus. Mereka menikmati masa-masa kejayaan, masa-masa keemasan mereka di era 90-an dengan menjabat 8 gelar juara sekaligus dari 1992 sampai 1999. Salah satunya titel Liga Prancis 1993-94 dan Piala Winners 1995-1996. Pada era itu PSG diperkuat sejumlah pemain hebatnya, yakni Ray Souza, Pierre de Oliveira, David Ginola, Giorgio Weah, Patrick Loco hingga Marco Simeone. Nicolas Anelka bahkan sudah menimba ilmu di PSG. Setelah itu PSG masuk era kegelapan mereka, yang mana mismanagement dan perpecahan dari pemilik Canal Plus menjadi biang keladi permasalahan PSG saat itu. Mereka menjadi klub mediocre. Canal Plus lalu menjual PSG ke Colony Capital, Butler Capital Partners atau perusahaan ekuitas swasta, dan Morgan Stanley, bank investasi pada 2006. Colony Capital membeli saham Morgan Stanley di klub untuk menjadi 95% saham mereka. Hingga pada harinya masa terang pun terlihat kembali lagi ke PSG. Qatar Sport Investment atau QSI, organisasi pemegang saham tertutup yang didirikan pada 2005 dan berdomisili di Doha, Qatar, membeli PSG pada 2011 lalu. Bos mereka, yakni Nasser Al-Khelaifi, otomatis juga jadi bos PSG setelah akuisisi resmi klub itu. Sisanya adalah sejarah. Sejumlah pemain bintang pun berhasil didatangkan ke PSG kurun waktu 10 tahun. Sebut saja bintang Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Thiago Silva, Angel Di Maria, hingga Marco Verratti. Bahkan PSG membuat rekor transfer pemain termahal dunia untuk mantan bintang Barcelona Neymar Jr. pada 2017 dengan harga 222 juta euro dari Barcelona. Semusim berikutnya mereka mendatangkan pemain muda yang berbakat Kylian Mbappe dengan mahal 180 juta euro. Jadi, 2 pemain termahal dunia sekarang ada di PSG, termasuk juga sekarang mega bintang Barcelona Lionel Messi. Nah, itulah dia sejarah singkat dan prestasi perjalanan pembentukan klub PSG. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel King Football kami. See you di next video. Salam football.